Stres atau ketakutan? Meskipun istilah medis modern untuk perasaan yang ditimbulkan oleh tantangan baru atau tujuan besar adalah stres, selama tak terhitung banyaknya generasi, istilah tersebut masih digunakan, yaitu ketakutan. Bahkan sekarang, saya mendapati bahwa orang-orang yang paling sukses adalah mereka yang menatap ketakutan tanpa berkedip. Alih-alih mengandalkan istilah-istilah seperti kecemasan, stres, atau kegugupan, mereka berbicara terbuka tentang rasa takut mereka terhadap tanggung jawab dan tantangan. Berikut Jack Welch, mantan CEO General Electric. Setiap orang yang menjalankan sesuatu pulang pada malam hari dan bergulat dengan ketakutan yang sama. Akankah saya menjadi orang yang menghancurkan tempat ini? Chuck Jones, pencipta PP Le Pew dan Wile E. Coyote, menekankan bahwa ketakutan merupakan faktor penting dalam setiap karya kreatif. Dan Sally Ride, sang astronot, tidak takut untuk berbicara terus terang tentang ketakutan. Semua petualangan, terutama ke wilayah baru, itu menakutkan. Saya bingung mengapa begitu banyak orang luar biasa lebih memilih kata takut daripada stres atau kecemasan. Jawabannya datang kepada saya suatu hari ketika saya bekerja di Fakultas Kedokteran UCLA, mengamati para dokter. Selama pelatihan mereka, saya kembali mengikuti salah satu dokter residen praktik keluarga kami. Sepanjang harinya di pusat kesehatan, memeriksa anak-anak dan orang dewasa untuk berbagai macam penyakit yang membuat orang berobat ke dokter perawatan primer. Saya memperhatikan bahwa ketika orang dewasa datang menemui dokter dan berbicara tentang rasa sakit emosional mereka memilih kata-kata seperti stres, kecemasan, depresi, gugup, dan tegang. Namun ketika saya mengamati anak-anak berbicara tentang perasaan mereka berbicara tentang rasa takut, sedih, atau takut. Kesimpulan saya adalah bahwa alasan perbedaan pilihan kata tersebut tidak terlalu berkaitan dengan gejala, melainkan lebih berkaitan dengan ekspektasi. Anak-anak berasumsi bahwa perasaan mereka normal. Anak-anak tahu bahwa mereka hidup di dunia yang tidak dapat mereka kendalikan. Mereka tidak punya pilihan apakah orang tua mereka sedang baik atau buruk suasana hatinya. Atau apakah guru mereka baik atau jahat. Mereka mengerti bahwa rasa takut adalah bagian dari hidup mereka. Orang dewasa, saya yakin, berasumsi bahwa jika mereka hidup dengan benar, mereka dapat mengendalikan peristiwa di sekitar mereka. Ketika rasa takut muncul, rasanya semuanya salah, sehingga orang dewasa lebih suka menyebutnya dengan istilah penyakit kejiwaan. Rasa takut menjadi gangguan, sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam kotak dengan label rapi, stres, atau kecemasan. Pendekatan terhadap rasa takut ini tidak produktif. Jika harapan Anda adalah bahwa kehidupan yang berjalan dengan baik harus selalu teratur, Anda sedang mempersiapkan diri untuk panik dan kalah. Jika Anda berasumsi bahwa pekerjaan baru, hubungan baru, atau tujuan kesehatan seharusnya mudah, Anda akan merasa marah dan bingung ketika rasa takut muncul, dan Anda akan melakukan apapun untuk menghilangkannya. Kita mungkin bahkan tidak menyadari tindakan berlebihan dan putus asa yang kita ambil untuk menghilangkan rasa takut. Fenomena umum namun kontraproduktif ini terekam dalam sebuah lelucon yang familiar. Seorang pemabuk berlutut mencari kuncinya di bawah lampu jalan. Seorang polisi mendekatinya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Si pemabuk menjawab dengan suara cadel, "Saya mencari kunci saya." Polisi itu bertanya lebih lanjut, "Di mana kamu menjatuhkannya?" Si pemabuk berkata, "Di sana," sambil menunjuk ke ujung blok kota. Polisi itu menggaruk kepalanya dan berkata, "Jika kamu menjatuhkan kunci di sana, mengapa kamu mencarinya di sini?" Dan si pemabuk menjawab, "Karena cahayanya lebih baik di sini." Ketika hidup menjadi menakutkan dan sulit, kita cenderung mencari solusi di tempat-tempat yang mudah atau setidaknya familiar untuk melakukannya, dan bukan di tempat-tempat gelap dan tidak nyaman di mana solusinya tak mungkin ada. Jadi, orang lajang yang takut akan keintiman mungkin akan berganti pekerjaan atau kota, berupaya untuk meningkatkan karir yang sudah bagus daripada terjun ke kolam terdalam yang dekat dengan rumah, tempat keintiman mungkin dirasakan. Orang yang tidak menjaga kesehatan atau mengabaikan pernikahan yang tidak memuaskan mungkin membeli rumah baru atau rumah kedua dan berfokus pada usaha tersebut. Orang dengan harga diri rendah mungkin terjun ke operasi kosmetik atau diet ketat dan program olahraga, berfokus pada asupan kalori dan kelompok makanan daripada menghadapi diri mereka sendiri dan sifat kritis diri mereka. Keberanian adalah perlawanan terhadap rasa takut, penguasaan rasa takut, bukan ketiadaan rasa takut. Mark Twain. Tetapi jika Anda mengantisipasi rasa takut, Anda dapat menghadapinya dengan cara yang welas asih. Ingatlah bahwa ketika kita ingin berubah, pikiran rasional tidak selalu memandu tindakan, dan rasa takut dapat muncul di tempat-tempat yang paling biasa. Katakanlah Anda terlambat bekerja selama beberapa minggu terakhir. Suatu pagi, Anda bangun dan membuat resolusi yang sangat rasional. Hari ini akan menjadi hari Anda akhirnya tiba di kantor tepat waktu. Namun, mungkin saja rasa takut yang bahkan tidak Anda sadari, misalnya, menghadapi rekan kerja yang dominan, akan membuat otak Anda berhenti bekerja, membuat Anda menelepon lebih lama atau mencuci pakaian lebih banyak.
sebelum meninggalkan rumah. Akibatnya, rasa takut dapat secara tidak sadar menyabotase niat baik Anda. Jangan biarkan hambatan umum ini membuat Anda merasa begitu bersalah atau frustrasi sehingga Anda menyerah untuk memperbaiki diri. Konflik adalah kondisi kemanusiaan. Jika manusia dapat mengendalikan tindakan mereka dengan mudah, kita akan menjadi spesies yang jauh lebih lembut, dan halaman depan surat kabar pagi akan terlihat jauh berbeda. Sebaliknya, manfaatkan masa-masa sulit untuk mengingat bahwa rasa takut adalah anugerah tubuh yang mengingatkan kita akan tantangan. Semakin kita peduli pada sesuatu, semakin banyak kita bermimpi, semakin besar rasa takut yang muncul. Memikirkan rasa takut dengan cara ini dapat membantu kita merasa tidak terlalu tertekan. Selama masa-masa sulit, memahami bahwa rasa takut itu normal dan merupakan tanda alami ambisi, membuat kita lebih mungkin untuk berpegang teguh pada harapan dan optimisme. Kualitas yang meningkatkan kesediaan kita untuk mengambil langkah-langkah kecil yang dapat mengatasi rasa takut. Alih-alih mengamuk pada diri sendiri karena terlambat lagi, atau dengan sedih menyimpulkan bahwa kita tidak mampu tiba di tempat kerja tepat waktu, kita dapat dengan lembut mengakui rasa takut dan dampaknya terhadap kita. Kemudian, kita dapat dengan tenang dan hati-hati mengambil langkah kecil. Seperti membayangkan percakapan yang menyenangkan dengan rekan kerja yang sulit. Pada akhirnya, langkah-langkah kecil seperti ini akan membangun kebiasaan baru dalam otak kita. Dalam bab-bab selanjutnya, saya akan menunjukkan langkah-langkah kecil Kaizen secara detail. Dengan langkah-langkah ini, rasa takut dapat dihadapi dan bahkan diubah.